Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih hatta yahdurahu inda ta'amih fa idza saqatat luqmahu ahadikum falyakhudha falyumit makana biha min adha thumma liyakulha wa liyad'ha li syaitani fa idza faragha falyal'ak asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakatu. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu selalu hadir mengikuti setiap urusan salah seorang di antara kamu. Bahkan ia hadir saat seseorang itu makan. Maka apabila ada makanan seorang yang terjatuh, ambillah dan buanglah kotorannya, kemudian makanlah. Dan jangan ia tinggalkan untuk setan. Dan apabila telah selesai engkau makan, hendaklah ia menjilati jari-jarinya, karena sungguhnya ia tidak tahu dari manakah dari makanan itu yang mengandung berkah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bagaimana saat kita menikmati hidangan atau makannya. Bagi seorang yang beriman, apapun aktivitasnya kalau diniatkan karena Allah, maka akan bernilai ibadah. Tidur bisa menjadi ibadah, makan bisa menjadi ibadah, duduk bisa menjadi ibadah, jalan bisa menjadi ibadah. Semua aktivitas seorang muslim kalau diniatkan mencari dari Allah, mencari rahmat Allah, maka akan bernilai ibadah. Bahkan hubungan seorang suami istri yang sah itu bagian daripada ibadah. Jadi beruntung seorang muslim itu tatkala dia sudah meniatkan diri melaksanakan aktivitas yang diniatkan karena Allah, maka akan dinilai ibadah. Yang pasti ibadah itu akan menuai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sia-sia andai kata aktivitas kita tidak diniatkan karena Allah, maka karena bukan niatnya karena Allah, ya tentu tidak akan mendapatkan pahala. Maka rugi kalau bukan diniatkan karena Allah. Jadi semua aktivitas kita niatkan karena mencari ridha Allah, sehingga kita mendapatkan pahala dari semua aktivitas kita. Nah, dalam satu hadis baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu yahduru ahadakum, senantiasa hadir di tengah-tengah kamu. Inda kulli syai'in min sya'nih. Setiap urusan apapun yang engkau lakukan, syaitan selalu hadir di antaramu. Karena ya tentu tujuan mereka bangsa syaitan ini adalah bagaimana menggelincirkan kita, bagaimana membelokkan kita, agar dalam kehidupan kita diwarnai dengan dosa-dosa, agar kita terseret dalam lembah-lembah yang dimurkai oleh Allah, agar semua pekerjaan kita luput dari niatnya karena Allah. Jadi cara apapun akan mereka lakukan untuk menyeret kita, untuk merusak semua aktivitas kita, ya, agar semua perbuatan kita dimurkai oleh Allah. Jadi diwarnailah semua pekerjaan kita dengan hal-hal yang negatif.
Tidak ada satu perbuatan pun kita yang terlepas dari mereka, ya, setan ini. Semenjak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, semua aktivitas sehari-hari kita, mereka selalu hadir mewarnai hidup kita, menggoda kita, merusak kita, menjerumuskan kita. Bahkan dijadikannya kita memandang sesuatu yang jelek menjadi sesuatu yang baik. Dan dipandangilah kita memandang sesuatu yang baik jadi sesuatu yang jelek di mata kita. Itu juga pekerjaan dari setan yang ingin menghancurkan kehidupan kita, anak cucu dari Nabi Adam alaihissalam. Maka fasta'id billah, kita perbanyak mohon perlindungan dari Allah. Apapun aktivitas kita, awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini yang jarang kita lakukan. Ini yang sangat jarang kita lakukan. Kita biasanya kalau bismillah itu kalau apa? Kalau mau baca Quran. Makan pun kita jarang yang ingat baca bismillah. Apalagi kalau sudah sangat begitu lapar. Kita biasanya makan itu doa nggak dibaca, bismillah pun terlupakan. Ini sih yang termasuk jerat setan. Dia akan senang, akan bahagia, akan gembira, akan girang saat melihat kita makan dengan tanpa diawali dengan bismillah. Jadi makan yang baik itu adalah sebelumnya kita berdoa dulu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dengan doa itulah setan gak akan bisa makan apa yang kita makan. Sebab mereka itu akan segar, akan gemuk karena setiap hari memakan makanan yang kita makan. Kita makan buah, ikut makan buah. Kita makan nasi, dia ikut makan nasi. Kita makan ikan, dia ikut makan ikan. Itu kalau makannya kita tidak dilumuri dengan bismillah, dengan berdoa. Tapi kalau diawali dengan doa, maka itu akan menjadi sebuah makanan yang menyakitkan untuk mereka. Hatta yahdurahu inda tu'amih. Setan hadir bahkan ketika kita makan pun dia ada di samping kanan kiri kita, depan belakang kita. Digodanya kita. Dia menunggu makanan yang jatuh dari piring kita, dari mulut kita. Karena mereka itu yang dimakan adalah sisa makanan manusia. Kalau kita makan tersisa, ya, kita makan gak habis, kita buang ke tong sampah, berebutlah mereka di tong sampah. Tapi kalau kita makan tanpa tersisa satu butir pun, mereka akan bengong ya. Mereka akan bengong. Wah, saya gak dapat jatah makanan ini. Makanannya habis satu piring. Nunggulah ya. Nunggu sampai kita makan yang berikutnya. Kalau kemudian dimakan yang berikutnya, sarapan misalkan ya, sarapan kita berhasil nih menghabiskan seluruh makanan. Dia akan menunggu kapan kita makan siang. Kalau kita makan siang pun berhasil semua makanan kita habiskan, tanpa nyisa satu butir pun di piring kita, dia nunggu dengan sabarnya kapan kita makan malam. Kalau makan malam pun kita sampai menghabiskan seluruh makanan, dia bersabar sampai besok. Kapan dia besok makan? Terus kapan menunggu kita? Waktunya makan. Yahdurahu inda ta'ami. Dia hadir saat kita makan. Sehingga kata baginda Rasul, fa'idha saqatat luqmahu ahadikum falyudha falyumit maka nabiha min Allah. Jadi apabila di antara kamu makanan yang kau makan terjatuh, satu butir makanan terjatuh, maka ambillah dan buanglah yang kotor-kotornya, lalu makanlah. Kenapa? Ya tadi, baginda Rasulullah memerintahkan kita agar jangan membuat mereka menjadi gemuk dengan sisa makanan kita. Mereka menunggu kita makan tempe, ditungguin
Kali-kali jatuh nanti diambil oleh mereka. Makan kerupuk kalau jatuh ya diambil mereka. Nasi beberapa butir yang jatuh diambil oleh mereka. Nah apalagi kalau kita makan separuh piring nggak habis kita buang, pestalah mereka. Makan makanan dari kita. Itu yang rugi kita, mereka untung makan banyak dari sisa kita. Kok mereka nggak jijik? Ya tidak. Karena mereka suka yang kotor-kotor. Ya. Kalau kita kan tidak, yang bersih-bersih. Jadi kalau kita makan apapun, entah itu makan nasi, makan kue, makan buah. Jangan sampai ada yang terjatuh, walaupun hanya sebutir nasi. Ya. Kalau sebutir nasi, ya kita mending sekarang kita injak ya supaya hancur itu. Kalau yang jatuh itu makanan yang mungkin bentuknya agak besar, tempe misalkan ya. Ikan misalkan, tahu misalkan ya. Ada beberapa yang jatuh ya. Jangan kemudian kita ambil kita buang. Kotor Pak, ada debunya. Iya kata Nabi, kalau kau makan ada yang jatuh laukannya, ya. Kemudian kotor, bersihkan kotornya lalu kau makan. Jorok Pak, bukan jorok, ini perintah baginda Rasulullah. Berarti Nabi mengajarkan yang jorok Pak, tidak. Ini sebagai upaya kita agar makanan yang jatuh nggak dimakan oleh mereka, bangsa jin, bangsa setan. Kalau mereka gemuk, mereka kenyang, mereka akan punya banyak kekuatan dan tenaga untuk ngotak-ngatik kita. Untuk menggoda kita dengan leluasa itu. Ambil itu makanan. Ya kecuali sayur barangkali ya. Kalau sayur sih kan ada kuahnya jatuh ya. Sulit juga untuk dibersihkannya. Ya, kalau begitu kita hancurkan itu. Kita injak pakai kaki. Ya, terus kita buang. Selagi itu makanan yang kering, ya kita kerupuk jatuh ya. Ketika kerupuk jatuh jangan langsung kita injak, kita buang ke tong sampah. Kerupuk kan kering ya. Kalau kita ambil ya nggak terlalu kotor-kotor amat. Apalagi kita makan di bawahnya keramik yang bersih. Ya. Nggak akan banyak kotoran yang menempel di makanan yang jatuh. Ya. Tahu ada yang jatuh, ambil. Masih banyak ini Pak di meja makan, ngapain yang jatuh diambil ya, kayak nggak ada laukan lagi. Bukan itu. Ini perintah baginda Rasulullah ya, yang harus kita turuti. Karena mereka makan dari kita, bangsa setan itu. Dia minum juga apa yang kita minum. Maka kalau minumnya kita nggak dilumuri dengan bismillah, diawali dengan doa, maka yang kita minum mereka juga minum. Ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali kan menceritakan itu ya. Bahwa satu hari ada dua iblis ya, ada dua setan. Yang satu tugasnya menggoda orang Islam, orang Muslim ya. Yang satu tugasnya menggoda orang kafir. Nah, iblis yang tugasnya menggoda orang Islam itu badannya kurus. Kurus luar biasa itu. Krempeng lah ya. Tinggal tulang belulang saja. Sementara iblis yang tugasnya menggoda orang kafir, badannya gemuk, gendut. Nah, satu hari dua iblis ini bertemu. Karena satu profesi, mereka bertemu dan berbincang-bincang ya. Mereka berbincang-bincang, curhatlah bahasa kita. Nah, iblis yang menggoda orang kafir heran melihat iblis yang ditugaskan menggoda orang Islam. Hei, sobat. Hei, kawan. Badanmu kurus kering begitu, krempeng begitu, gak pernah makan kamu. Nah, ini iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, dia menjawab, lah bagaimana saya mau makan? Emang kenapa? Orang Islam itu apapun yang dia lakukan selalu baca doa.
Mau ke WC dia doa, mau makan dia doa, mau tidur dia doa, mau minum dia doa, sampai dia mau hubungan badan dengan istrinya pun doa. Itu yang menyakitkan saya. Oh begitu, iya. Dia makan dengan lahapnya, saya nggak bisa ikut makan. Kenapa? Wong sebelum makan dia awal dengan doa. Doanya menyebabkan makanan itu menjadi pahit untuk saya. Racun. Oh begitu, iya. Dia mau minum, dia baca bismillah. Bismillah racun lagi itu. Saya nggak bisa ikut minum. Di awal dengan doa, itu menyakitkan. Menjadi minuman yang tidak enak di lidah saya. Terpaksa saya nggak ikut minum. Haus saya ditahan-tahan. Oh begitu, iya. Dia mau makan apapun, mau makan buah, mau makan kue, mau makan nasi, makan sayur, laukan, selalu diawali dengan doa. Itu yang menyebabkan aku nggak bisa ikut makan dengan mereka. Bengong saya ketika mereka makan. Diawali dengan doa itu. Nanti ketika dia tidur, ya, tarik selimut dia baca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Racun lagi itu. Saya nggak bisa ikut tidur. Kenapa? Panas. Panas. Wong dia mau tidur dia awal dengan doa. Aku nggak bisa tidur dengan dia. Terpaksa tidur di tempat yang nggak enak gitu, di luar rumah itu. Dia mau kamar mandi, dia juga baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Racun lagi, panas lagi. Aku nggak bisa ikut mandi dengan dia. Kenapa? Kamar mandinya panas. Dia masuk kamar mandi, dia baca doa. Itu. Sampai dia mau berkumpul dengan istrinya, dia mau hubungan badan dengan istrinya, dia awal dengan doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ikut partisipasi, nggak bisa ikut bantuin. Mereka berhubungan badan dengan istri mereka, hubungan seks dengan istri mereka, terpaksa aku hanya nonton saja, nggak bisa ikut bantuin. Nah kata iblis yang tugasnya menggoda orang kafir yang badannya gemuk, tertawa dia. Kalau begitu saya beruntung. Kenapa? Saya ditugaskan menggoda orang kafir. Orang kafir itu polos. Ya. Dia makan, ya saya ikut makan. Lah kok bisa? Lo nggak baca apa-apa. Dia mau minum, ya saya juga ikut minum. Kenapa bisa? Nggak baca apa-apa. Dia mau tidur, tarik selimut, saya masuk di dalamnya, tidur bersama dia satu selimut, anget, empuk. Kok bisa begitu? Nggak baca apa-apa. Dia mau kamar mandi, mau mandi, dia nggak baca apa-apa. Saya ikut keramas, dia mandi, saya ikut mandi. Dia pakai sabun, saya ikut pakai sabun. Dia pakai sampo, saya ikut pakai sampo. Ikut mandi di dalamnya. Kok bisa sih? Lah nggak baca itu apa-apa. Ketika dia mau hubungan badan dengan istrinya, aku pun ikut partisipasi, ikut membantu mereka. Kok bisa ya? Lah nggak baca apa-apa. Ini sih mohon maaf ya, kalau suami istri hubungan badan sudah dibantuin oleh iblis, jangan heran kalau kemudian anaknya begitu lahir bangor, anaknya bandel, nakal. Kenapa? Waktu prosesnya dibantuin oleh iblis. Nah, ini kan menjadi sebuah pelajaran bagi kita ya, bahwa pentingnya doa kita dalam sehari-hari ini. Karena doa ini akan melindungi kita. Akan melindungi kita dari serangan mereka. Dari hal-hal yang mungkin mereka ingin merusak. Bahkan ingin menikmati apa yang kita nikmati. Jangan sampai. Jangan sampai yang kita nikmati, mereka ikut menikmati. Kita yang rugi, mereka yang untung. Jadi kata baginda Rasul, apabila engkau makan dan ada yang jatuh makananmu, jangan kemudian dibuang di tong sampah. Entah laukan, entah makanan apapun yang kita makan ada yang jatuh, kau ambil. Kalau memang kotor, ya bisa dibersihkan.
bisa pakai tisu, ya. Bisa pakai kain lap, bisa pakai air sedikit misalkan. Yang penting kita ambil lagi itu makanan, bisa kita makan. Kalau tidak, kita sama saja ngasih makan ke mereka. Mereka berebut, mereka menunggu. Karena mereka juga punya keluarga. Ya. Jin itu kan punya keluarga itu. Dan mereka makan hanya menunggu dari kita. Kalau kita sering dan sering sekali makan nggak habis, ini sering sekali ya. Sering kita akui sajalah gitu. Kita kalau makan kadang-kadang nggak pakai aturan, ngambil yang banyak, ngambil yang banyak, ngambil yang. Tapi nggak sampai habis, ini yang jadi masalah. Coba ketika resepsi pernikahan kita diundang ya, kita kondangan di sana. Di situ pasti banyak piring-piring yang masih banyak sisa makanannya itu. Itu kebiasaan buruk itu. Ngambil sih iya, semangat. Ini laukannya banyak, nasinya banyak, sarunya banyak. Ya. Tapi nggak sampai habis. Kan mestinya kalau dia mau makan itu, dia perhitungkan ya. Kalau perut masih agak kenyang, jangan banyak-banyak ngambilnya. Kita kan tahu sendirilah porsi perut kita seperti apa kalau makan tuh. Kira-kira saya ngambil makanan segini, habis nggak ya? Kalau sekiranya nggak habis, jangan banyak-banyak. Ya, jangan banyak-banyak. Di samping kasihan barangkali yang belum makan nanti nggak kebagian. Ya. Kan orang kondangan itu kadang-kadang makan seenaknya itu. Ya, saya kan sudah kondangan Pak, sudah ngasih uang Pak, ngasih amplop. Kalau saya sedikit makannya, saya rugi. Loh kok begitu? Emang kita mau beli makanan? Kita kan ke sana menghadiri undangan dia, bukan untuk tukar uang dengan makanan, bukan. Ada yang berpikir begitu, ya. Hitung-hitungan kalau begitu. Maksudnya, ya, orang itu kan yang datang ke resepsi itu kan banyak gitu. Ada yang mungkin datangnya agak siang, agak sore. Nah kita mendahului, jangan mentang-mentang nasi masih banyak kita ambil seenaknya. Siapa tahu yang punya hajat hanya menyediakan porsi terbatas. Misalkan, kalau orang yang kaya mungkin barangkali nggak jadi masalah. Tapi kalau kita hadiri orang yang barangkali pas-pasan, ya, dia akan bingung seumpama tamu masih banyak, makanan sudah habis. Kira-kira kita ngambil makanan itu. Ya. Di samping itu, jangan sampai piring kita masih ada makanan di sana. Laukan belum habis, nasi belum habis, sayur belum habis. Itu nanti dibuang, yang akan menikmati adalah setan, kata baginda Rasulullah itu. Jadi habiskan. Tsummal ya'kulha wa la yad'ha li syaitan. Karena yang engkau makan itu akan dimakan oleh setan, maka janganlah kau tinggalkan seberapapun butir makanan itu di piring, karena itu akan dimakan oleh setan, kata baginda Rasulullah. Faida farago, dan apabila engkau telah selesai makan tadi, fal yal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amil barakatu. Hendaknya engkau menjilat-jilati jarimu. Nah ini salah satu ya, kebiasaan dari baginda Rasulullah. Ketika kau selesai makan, pasti jari kita banyak ya. Banyak sisa dari kuah makanan, banyak beberapa butir makanan itu. Kalau kita mencontoh baginda Rasulullah, hendaknya engkau, kalau masih ada sisa makanan di tangan kita, kau jilati. Ya. Fal yal'aq asabi'ahu, kau jilati jari-jarimu. Ya. Fa innahu, karena sungguhnya ya, la yadri, kamu nggak tahu. Fi ayyi ta'amil barakatu, dari bagian manakah makanan yang kau makan yang mengandung berkah. Kita nggak tahu apakah makanan yang di piring kita kah, apakah makanan yang di sendok kita, apa makanan yang di garpu kita, atau yang di tangan kita. Kita nggak tahu di bagian mana keberkahan itu ada. Mungkin di piring kita, mungkin di sendok kita, mungkin di garpu kita.
Mungkin di piring-piring yang lain atau mungkin juga di tangan kita ada makanan. Itu mungkin yang mengandung berkah, kita nggak tahu. Karena nggak tahu, sebaiknya ketika makan habiskan semua. Sampai pun di tangan kita bersihkan, kita jilati. Bukan dilap pakai tisu. Ini yang sering terjadi ya. Ini kebiasaan kita ini. Tangan belepotan kuah, tuh, langsung dilap pakai tisu. Atau kita langsung cuci tangan. Sehingga sisa makanan di tangan kita bukan masuk ke perut, tapi masuk ke tisu, kemudian masuk ke wastafel misalkan ya. Kita nggak tahu di manakah letak keberkahan makanan itu. Bagaimana kalau umpama keberkahan ternyata ada di kuah yang nempel di jari kita. Ada di beberapa butir nasi yang nempel di jari jemari kita. Umpama ya. Benar kita buang, kita lap. Nah, kita nggak dapat berkah dari makanan itu. Ya. Kita nggak dapat keberkahan dari makanan itu. Ya. Jadi kalau Rasulullah itu beliau nggak pakai tisu lagi. Jadi ketika beliau makan langsung yang di jempol, yang di jari-jari dijilat semua. Nanti bau Pak, ya kan bisa cuci tangan. Ya. Menggunakan ada tisu basah. Ketika dijilat, kira-kira bau nggak sedap ya kita bisa lap menggunakan tisu basah atau pakai air. Yang jelas kita awali dulu dengan menjilati tangan kita. Jorok Pak, enggak jorok. Nabi tidak mungkin mengajari sesuatu yang jorok. Cuma orang memang kalau nggak terbiasa ya agak risih ya. Agak risih kalau menjilati tangan-tangan kita. Tapi itu ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada kita. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakatu. Kita nggak tahu dari manakah asal keberkahan itu. Yang jelas ada dua pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, jangan pernah kita menjatuhkan makanan atau kita membiarkan makanan jatuh, nggak kita ambil lagi, karena itu akan dimakan oleh setan. Kita rugi ya. Yang kedua, setelah kita makan, kita akan mencari berkah ini. Mencari keberkahan dari makanan yang kita makan. Maka jangan sampai ada 1, 2, 3 butir makanan yang kita sia-siakan yang mungkin itu banyak keberkahan.